Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nida Risa Rizkia. I am from English Education Department, Class I, 5th semester. And I made this video to fulfill my mid-test assignment for ESP Course Design and Material. And this is the result of need analysis in the article that I was looking for before. In the article, the researcher asked the students about their reason or goals for learning English. Researchers have divided their reason or goals into two parts. The first part is about students' short-term goals, and the second part is students' long-term goals. In the student short-term goals, there are students who want to be able to use grammar accurately are 31.25%. Students who want to be fluent in English spoken are 62.5%. And students who want to master technical terms in computer engineering are 6.25%. Jadi, pada artikel yang telah saya temukan, hasil need analisisnya itu seperti ini. Jadi, peneliti itu menanyakan kepada siswa tentang alasan mereka atau tujuan mereka belajar bahasa Inggris itu agar apa gitu. Jadi, peneliti itu membagi pertanyaan itu menjadi dua bagian. Yang pertama itu tentang tujuan jangka pendek mereka, dan yang kedua itu tujuan jangka panjang. Pada tujuan jangka pendek, ada 31,25% siswa yang beralasan atau memiliki tujuan belajar Inggris itu agar mereka bisa menggunakan grammar secara benar. Ada juga 62,5% yang belajar bahasa Inggris karena mereka itu ingin fasih dalam berbicara bahasa Inggris. Selain itu ada juga 6,25% siswa yang ingin menguasai teknik komputer in engineering, teknik komputer jaringan atau TKJ. Jadi agar mereka mampu memahami bahasa-bahasa yang ada di TKJ itu. Selanjutnya untuk student long term goals atau tujuan jangka panjang mereka, there are students who learn English in order to continue their study are 71.87%, and students who learn English in order to get a job are 28.13%. Jadi untuk tujuan jangka panjang mereka, ada 71,87% siswa yang memiliki tujuan belajar bahasa Inggris itu agar mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Ada juga siswa yang belajar bahasa Inggris ini agar mudah mendapatkan pekerjaan. And next is student luck. Jadi selanjutnya itu peneliti mencari tahu apa sih kesulitan yang dialami oleh siswa. And there are students who express that their English proficiency was classes as elementary are 93.75%. Jadi ada 93,75% murid yang mengatakan bahwa tingkat kemampuan bahasa Inggris mereka itu ada di tingkat paling dasar atau elementary. And then there are students who have difficult to use grammar correctly are 71.87%, and students who has difficult to use the term of expression in context appropriately are 28.13%. Okay, and from this need analysis, it can be concluded that most students have the same goals in learning English.
there are want to be fluent in English spoken, but there are have difficult in using grammar correctly. And then their class is elementary. Jadi dari need analysis ini dapat saya simpulkan bahwa sebagian besar siswa itu belajar bahasa Inggris karena mereka ingin bisa berbicara bahasa Inggris secara lancar, tapi mereka memiliki kesulitan dalam memahami grammar dan tingkat kemampuan mereka itu masih di tingkat paling dasar. Therefore, I have created the syllabus to help students improve their speaking skills and as well as to help them learn grammar. For meeting 1, objective. Given some facts about good memories, students are able to retell their good memories without any error grammar. Jadi untuk meeting pertama nanti, saya akan memberikan teks atau guru akan memberikan teks tentang good memories atau kenangan yang indah. Artinya kenangan masa lalu atau kejadian telah terjadi. Setelah itu, murid bisa menceritakan kembali pengalaman mereka itu dengan menggunakan grammar yang benar. And then indicator, students are able to identify grammar use in the text, and then students are able to write their own text about good memories. And the last is students are able to retell their good memories in front of class. Jadi untuk indikatornya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu siswa akan bisa mengidentifikasi grammar apa yang ada di teks tersebut. Ini maaf kurang ketikannya kurang. Jadi untuk pertama itu nanti siswa akan mampu mengidentifikasi grammar apa yang dipakai pada teks tersebut. Kalau teks good memories atau kejadian yang telah terjadi itu kan pasti menggunakan simple past. Jadi nanti siswa akan mampu memahami penggunaan grammar tentang simple past itu. And then students are able to write their own text about good memories. And selanjutnya siswa dapat menulis teks mereka sendiri tentang good memories atau tentang pengalaman mereka yang menyenangkan. Dan yang terakhir, students are able to retell their good memories in front of class. Jadi untuk tahap terakhir itu siswa mampu untuk menceritakan kenangan mereka di depan kelas, tentunya dengan grammar yang tepat. And then is material, giving some text about good memories. Jadi nanti untuk materinya memberikan beberapa teks tentang good memories atau pengalaman atau apapun itu yang telah terjadi di masa lalu atau masa lampau. And next is media. There are 3 media that can use in this meeting. First is package book, second is internet, and the last is dictionary. Jadi nanti medianya bisa pakai buku cetak atau internet ataupun kamus. Untuk metodenya itu we can use direct method. Activity, reading some text to know that what type of grammar that used. Jadi nanti untuk aktivitas membaca itu siswa membaca beberapa teks untuk mengetahui tipe grammar apa yang digunakan dalam teks tersebut. And next is writing. Each student write their own text about their good memories. Untuk kegiatan menulisnya, setiap murid atau students menulis pengalaman mereka atau kenangan menyenangkan mereka masing-masing. And the last is speaking. Make some group. Each student tells their good memories with their member of the group. Jadi untuk aktivitas speakingnya nanti satu kelas itu akan dibagi menjadi beberapa grup. Setiap grup itu terdiri dari 3 atau 4 murid. Kemudian setiap grup itu saling bercerita tentang kenangan mereka atau pengalaman mereka. And next is assessment. Written test. Fill the gap with the correct verb. Jadi nanti untuk tugas tertulisnya seperti contoh soalnya itu
ada kalimat I see you yesterday. Nanti verbnya atau see itu siswa diminta untuk mengganti verbnya. Kalau untuk simple past itu kan menggunakan verb kedua, sedangkan nanti di soalnya itu verbnya masih menggunakan verb pertama. Jadi tugas siswanya nanti untuk mengubah atau mencari kata kerja yang sesuai untuk kalimat yang ada. And next is practice test. Tell the good memories in the front of the class without any error grammar. Jadi untuk prakteknya, tes prakteknya nanti setiap siswa itu diwajibkan untuk menceritakan kenangan mereka atau pengalaman mereka di depan kelas, di depan teman-temannya dengan grammar yang sesuai. And next is language search. There are 2 package book and an article from internet. And the time that used in this meeting is 2 kali 45 menit. Okay, I think that's all from me. Thank you for your attention and sorry for any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.